Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 luar binasa. Jadi guys, berita ini mungkin tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini akan dibenci oleh warga Konoha. Berita ini akan di-skip oleh warga Konoha. Kenapa? Karena berita ini tidak menguntungkan bagi mereka. Berita ini dianggap pengkhianatan seiman bagi mereka. Apa itu? Berita baru-baru ini lagi viral di luar negeri, tapi di Konoha nggak terlalu viral. Apa itu? Jadi guys, ternyata diam-diam negara-negara Arab Saudi, UEA, menyerang Iran secara diam-diam. Wow, gila, 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 gila. Katanya seiman, tapi diserang secara diam-diam. Wow, gila, gila, gila. Apakah ini yang namanya berkhianat? Apakah ini yang namanya munafik? Apakah ini ciri-ciri daripada agama maksa? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, tanpa kita sadari, dalam perang kali ini, sebenarnya kita itu melihat hanya dari satu sudut pandang, yaitu dari sudut pandang seiman. Padahal pada faktanya, walaupun Iran itu seiman dengan Arab, seiman dengan negara-negara Arab, ya seperti Qatar, Dubai, dan lain sebagainya. Ya, pada faktanya, negara-negara Arab ini juga diam-diam menyerang Iran tanpa diketahui oleh warga Konoha. Jadi kalau warga Konoha tahu ini, maka mereka akan marah-marah, kejang-kejang kalau nonton berjamaah. Sebagian ya, tapi sebagian lagi ada yang diam gitu. Nggak usah disebarin lah, itu kan aib agama kita, nggak usah lah. Mending kita diam aja gitu, nggak usah disebarin lah. Ya itu akan membuka aib agama kita gitu. Jadi, ya, tanpa kita sadari guys, kita itu sebenarnya terjebak dalam yang namanya bias seiman. Padahal, orang-orang Timur Tengah berpikir bahwa perang ini nggak ada hubungan dengan agama. Cuman permasalahannya orang Timur Tengah itu kan sedikit-sedikit bawa agama ya. Sehingga kita terseret gitu. Gak ada hubungannya sebenarnya ini dengan agama, gak ada hubungannya. Arab Saudi membombardir Iran kok. Mereka satu agama. Bayangkan, satu agama mereka nggak akur guys. Satu agama coy. Jangankan beda agama, satu agama nggak akur gitu. Kalau misalnya ya ada yang mengatakan, itu kan sebenarnya masalah pribadi gitu ya. Ya kalau masalah pribadi kenapa kita ikut-ikutan gitu? Ya kan? Permasalahan kan kita ikut-ikutan. Kita membenci Israel, kita membenci Amerika. Kita ngata-ngatain Amerika, kenapa? Karena yang diserang itu seiman dengan kita. Dulu Iran itu dikata-katain Syiah, ketika Syiah berhadapan dengan Israel, ya, tiba-tiba atau mendadak warga Konoha mengatakan, kita harus bersatu gitu ya. Bersatu karena apa? Karena punya musuh yang sama maksudnya. Bukan karena mereka simpati terhadap Syiah gitu. Padahal kan Syiah dan Sunni itu kan hanya perbedaan tafsir doang gitu. Kalau misalnya mengatakan, mereka sesat. Kita kan tidak bisa menyesatkan orang lain, namanya tafsir ya kan. Tafsir itu kan hasil olah pikiran manusia. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa tafsir kita yang paling benar? Sementara kita juga penafsiran gitu. Penafsiran itu kan fotokopi ya. Jadi orang lain punya fotokopi gitu ya. Syiah punya fotokopi, Sunni punya fotokopi misalnya. Sama-sama punya fotokopi, ribut gitu. Iya kan? Jadi fotokopi tetaplah fotokopi. Penafsiran itu kan fotokopi, bukan asli gitu. Namanya penafsiran ya kan? Ya, jadi ini yang jarang kita sadari guys. Kita menganggap bahwa kita yang paling wow gitu. Syiah juga seperti itu, menganggap mereka paling wow gitu. Jadi makanya ribut satu sama lain. Kristen juga pernah seperti ini dulu ya, tapi mereka sudah damai gitu. Ya Katolik versus Protestan. Mereka ribut ya, kotok-kotokan, tapi mereka sudah damai. Syukurlah udah damai gitu ya. Harusnya kita belajar dari mereka gitu. Ya, harus ada perdamaian gitu, jangan ribut mulu gitu, karena hanya beda penafsiran doang. Kristen Katolik dan Protestan itu kan beda penafsiran ya. Katolik mengatakan pastor nggak boleh nikah, sementara pendeta dalam agama Protestan boleh nikah. Itu penafsiran. Apakah mereka saling mengkafirkan satu sama lain? Enggak ya. Enggak semuanya maksudnya. Ada sebagian juga ya, sebagian kecil. Tapi kan itu sudah selesai masalahnya. Sekarang Syiah dan Sunni belum selesai masalahnya. Makanya mereka ya saling serang satu sama lain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan,
Kenapa satu agama bisa ribut gontok-gontokan gitu? Bagaimana dengan yang beda agama? Jadi di Arab itu kalau saya perhatikan, orang-orang Arab itu lebih takut pada Donald Trump daripada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, saya mau naik sama yang itu video, kenapa negara-negara Arab itu lebih takut pada Donald Trump daripada Allah? Kenapa mereka itu bergantung pada Donald Trump gitu? Jadi Iran mengatakan, kalian itu sesat, kalian itu bergantung sama Amerika. Nggak boleh bergantung sama Amerika, bergantung sama Allah gitu ya. Nah, ketika Iran bergantung sama Allah, lalu dibombardir oleh Amerika, dibombardir oleh Israel, lah, kok nggak ditolong sama Allah? Kok gitu sih? Dan orang-orang yang ada di Arab Saudi itu, atau negara-negara Arab itu berpikir, ternyata kayaknya kita harus lebih takut sama Donald Trump deh, daripada takut sama Allah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini penafsiran atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya kenapa negara-negara Arab itu lebih takut sama Donald Trump daripada takut sama Allah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, dalam dunia geopolitik itu yang kita dukung itu biasanya yang paling menguntungkan, bukan yang paling lemah gitu. Geopolitik itu sangat kejam sekali. Ya, sama seperti negara-negara Arab. Kenapa Arab Saudi membela Amerika? Apa alasannya? Kenapa? Karena itu lebih menguntungkan bagi mereka daripada mereka membela Iran gitu. Jadi kata kuncinya itu menguntungkan. Bagaimana dengan Konoha? Konoha itu sebenarnya yang kita itu banyak bekerja sama dengan Israel, bekerja sama dengan Amerika gitu, di luar layar gitu ya, di luar tembok gitu. Tapi ya di depan layar kita mengatakan, oh Israel itu jahat, oh Amerika itu jahat ya. Jadi berita kita tuh bermuka dua gitu. Kenapa mereka bermuka dua? Apakah karena mereka jahat? Enggak, karena kita yang jahat, masyarakat kita yang jahat. Kita membenci Israel, ya mati-matian. Kita membenci Amerika gitu. Padahal kita butuh gitu. Teknologi Amerika kita pakai, Google kita pakai, itu teknologi Amerika kan. Tapi kita ngata-ngatain Amerika di Google gitu. Jadi kita itu munafik kalau sebenarnya guys. Ya, kita tuh bangsa yang munafik. Kenapa kita munafik? Apa alasannya? Ya karena kita nggak punya kemampuan seperti Amerika gitu. Kita hanya bisa melakukan ritual-ritual ibadah gitu. Yang kita nggak pernah berpikir gitu. Boleh melakukan ritual ibadah, tapi kita berpikir kalau kita melakukan ritual ibadah kita masuk surga gitu. Ya, kita pemikirannya sebatas itu gitu. Ya, nggak lebih dari situ. Kalau melakukan ritual ibadah kita masuk surga. Saya juga bingung ya, apa hubungannya kalau melakukan ritual ibadah masuk surga gitu. Emang Tuhan itu tukang tagih gitu ya. Saya juga bingung ya, kenapa sih harus melakukan ritual ibadah masuk surga gitu. Ya, ini hanya pertanyaan guys ya, bukan pernyataan. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau hanya melakukan ritual ibadah bisa masuk surga, lalu kenapa kita harus berpikir gitu ya? Kenapa kita harus menciptakan teknologi gitu? Kenapa kita harus bikin negara gitu? Kenapa kita harus punya SDM yang tinggi gitu? Kenapa kita harus belajar gitu? Ya kan ujung-ujungnya surga. Ya lalu kita melakukan ritual-ritual gitu ya supaya kita masuk surga. Dan ini juga yang terjadi di Iran. Iran berpikir dengan melakukan ritual-ritual mereka bisa mengalahkan Amerika, mengalahkan Israel gitu. Jadi Iran itu terlalu ritualistik. Bahkan kalau saya perhatikan Arab Saudi sekarang ini sudah mulai berpikir liberal kalau saya perhatikan, bukan ritualistik lagi. Mereka sudah liberal dan mereka sudah sangat pragmatis ya. Mereka lebih memilih Amerika, ya berteman dengan Amerika. Ya karena itu menguntungkan bagi mereka. Mereka dikasih senjata, mereka dikasih perlindungan dan sebagainya. Jadi Arab Saudi itu bisa dikatakan Arab itu adalah penguasa di Timur Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka tega gitu menyerang Iran, menyerang secara diam-diam? Apa alasannya? Alasannya itu karena ini sebenarnya serangan balasan. Jadi secara tidak langsung Amerika itu tanpa kita sadari juri di Timur Tengah.
Juri dari apa? Juri ya perpecahan antara Arab Saudi dan Iran ya. Negara-negara Teluk dengan Iran gitu ya. Negara-negara Arab dengan Iran. Jadi bisa dikatakan Amerika itu juri gitu. Kalau Amerika itu nggak didukung negara-negara tetangganya, maka nggak bakal bisa menyerang Iran. Nggak bakal bisa. Jadi kuncinya itu adalah di perpecahan. Ya karena orang-orang Arab itu berpecah gitu. Negara-negara Arab itu berpecah. Iran salah satu contoh misalnya. Kenapa Iran itu dimusuhin tetangga-tetangganya gitu? Apa alasannya? Ada banyak alasan sebenarnya, tapi alasan yang paling masuk akal itu karena Iran tuh pengen punya nuklir gitu. Tapi tetangga-tetangganya nggak mau. Kalau tetangga-tetangganya mau, maka Iran tidak mungkin diserang oleh Amerika gitu. Permasalahan kan tetangga-tetangganya nggak mau. Bayangkan ya kalau lu punya tetangga, ya lu nggak akur sama tetangga lu, gimana lu mau akur sama orang lain? Cuman di Konoha itu Iran itu dibela mati-matian, seperti membela saudaranya sendiri, seperti membela papanya sendiri ya. Bahkan ketika Ayatollah Ali Khamenei meninggal, banyak warga Konoha yang nangis-nangis, ya nangis kejer, ya Roy Sur, Roy Panci dan sebagainya, dan kawan-kawan ya mereka menangisi Ayatollah Ali Khamenei. Nah, kalau misalnya negara-negara Arab itu nggak akur gitu ya, gimana kita mau akur coba di Konoha? Bayangkan negara-negara Arab juga nggak akur gitu. Nggak ada perbedaan sama sekali, satu agama, satu mazhab gitu. Ya cuman beda penafsiran doang gitu. Tapi ribut ya, ributnya naujubillah. Ributnya itu sampai terus ribut, ya, nggak pernah akur gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh kebodohan? Yes. Sama seperti Konoha. Kenapa dulu Konoha itu terpecah belah gitu? Kenapa bisa dijajah oleh Belanda? Apa alasannya? Ya karena kita bodoh gitu. Karena kita terpecah belah. Jadi, guys, tanpa kita sadari, ini mungkin agak vulgar ya. Kalau suatu negara itu tidak pernah perang saudara sampai habis-habisan, sampai mati-matian, sampai menyesal gitu, sampai mentok gitu, maka biasanya mereka akan ketagihan perang saudara. Ya, harusnya diselesaikan dulu perang saudara. Amerika dulu pernah perang saudara kan? Iya kan? Pernah bunuh-bunuhan antar mereka juga. Dan ketika mereka capek perang saudara, mereka berpikir, kayak nggak enak nih perang saudara nih. Jadi Amerika itu berpikir, lebih baik kita, kalau mau nyerang itu, nyerang negara luar daripada negara kita sendiri. Daripada sibuk mikirin perpecahan di dalam negeri gitu ya. Daripada sibuk bikin perpecahan dalam negeri. Lebih baik kita menyerang luar gitu. Itu prinsip daripada Amerika. Ya ini memang agak kejam ya, tapi pada faktanya seperti itu. Ya, artinya gini, ya kalau misalnya nih kita berpikir secara rasional, di Konoha kan tentara Konoha itu kan berani sama rakyat sendiri kan. Mereka nggak berani sama rakyat orang lain kan, nggak berani sama negara lain kan. Jadi Amerika nggak seperti itu. Jadi ini dua pilihan yang sangat-sangat sulit ya. Konoha, tentara Konoha itu beraninya sama rakyatnya sendiri. Tentara Amerika beraninya sama siapa? Bukan sama rakyatnya sendiri. Mereka takut sama rakyatnya sendiri. Tapi mereka berani sama rakyat orang lain. Mana yang lebih bagus? Ya lebih bagus beraninya sama rakyat orang lain dong. Rakyat negara lain gitu. Bukan rakyatnya sendiri. Konoha kan terbalik. Tentara Konoha itu beraninya sama rakyat sendiri. Harusnya kan membela rakyat ya. Bukan malah memerangi rakyat sendiri gitu. Kemudian selain itu, ya tanpa kita sadari, ternyata negara-negara yang sekarang damai itu dulu perang saudara. Inggris perang saudara. Oh gila-gilaan. Ya sampai mentok tuh ya. Sampai bosan tuh perang saudara. Bertahun-tahun gitu. Kemudian selain itu China juga perang saudara. Jadi negara-negara superpower sekarang ini, negara-negara yang maju sekarang ini, ya asal mereka tuh perang saudara semua gitu. Bagaimana dengan Konoha? Konoha itu belum selesai dengan perang saudara. Bukan berarti saya ngajak perang saudara ya. Kita tuh belum selesai. Ya kalau kita sudah perang saudara, ya gila-gilaan ribut, mentok seperti Amerika. Ya kita dewasa gitu. Oh ternyata nggak boleh ya seperti ini. Oh ternyata nggak boleh ya seperti itu ya. Oh ternyata nggak boleh ya bubarin paksa ibadah orang lain. Oh ternyata nggak boleh ya mempersulit izin rumah ibadah orang lain. Itu nggak bagus ya. Harusnya ya mentok dulu gitu ya.
udah mentok, ya baru mikir. Ya, sama seperti Amerika. Amerika itu udah bosan perang saudara, sehingga mereka lebih fokus pada negara luar. Inggris juga seperti itu, udah bosan perang saudara. Dulu Inggris itu gila-gilaan ya, antara Scotland ya dengan Inggris Raya, gila-gila perang saudara, berebut kekuasaan. Ya, China juga seperti itu, antar dinasti, bunuh-bunuhan gitu. Sebenarnya Nusantara juga pernah perang saudara, tapi belum tuntas, belum selesai. Ya, kenapa? Karena ada Belanda yang ikut campur gitu. Ya, harusnya perang saudara itu murni tanpa ikut campur Belanda. Sehingga kita tahu gitu, mentok gitu. Oh, ternyata nggak boleh seperti ini ya. Oh, ternyata nggak boleh ya, ternyata perang saudara. Harusnya seperti itu. Bukan berarti saya ngajak perang saudara di sini ya, bukan ya. Ternyata tanpa kita sadari, perang saudara itu ada sisi positifnya, guys. Bukan berarti saya mengatakan perang itu baik ya, bukan ya, disclaimer-nya. Tapi ada sisi baik daripada perang ternyata. Apa itu? Kita mentok, ibarat ke tembok, kita mentok gini ya. Kepalanya itu mentok. Ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Oh, ternyata nggak boleh ya perang ya. Oh, ternyata perang itu nggak bagus ya. Karena kita menyaksikan banyak keluarga kita yang meninggal, keluarga orang lain juga meninggal. Ya, sehingga ada semacam kebosanan gitu ya. Nggak usah lah ya, trauma gitu. Trauma perang saudara. Kita kan belum trauma perang saudara kan. Ya, tanpa kita sadari, kita itu persatuan kita itu persatuan yang dipaksakan. Bukan persatuan atas dasar kesadaran. Kalau Amerika itu kan persatuan atas dasar kesadaran. Karena dulu mereka perang saudara. Inggris juga persatuan yang atas kesadaran. China juga seperti itu. Ya, karena mereka dulu perang-perangan gitu. Capek mereka perang. Mereka dewasa gitu ya. Jadi, apakah perang saudara itu punya efek samping lain? Ya, selain menghilangkan nyawa, ternyata perang saudara itu bisa bikin kita semakin dewasa, guys. Bukan berarti saya nyuruh ya. Konoha itu nggak bisa maju itu ya mungkin faktor dari situ ya. Kita nggak pernah nggak pernah perang saudara, maksudnya sampai gila-gilaan seperti Amerika, seperti China gitu, seperti Inggris gitu. Ya, itu berdasarkan fakta sejarah ya. Kalau mau bantah pakai data ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Kenapa negara-negara Arab itu diam-diam menyerang Iran? Apakah karena ini semacam serangan balasan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.